أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bulan Muharram adalah bulan duka cita bagi Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Di bulan ini, bagi kita para pecinta Ahlul Bait, bukan hanya kita belajar, bukan hanya kita mempelajari, mengenang, dan berusaha mengambil hikmah serta ibrah yang terdapat dalam peristiwa Asyura. Lebih dari itu, bulan ini adalah bulan bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Ahlul Bait Nabi alaihi wassalatu wassalam. Di video ini insyaallah saya akan berbicara tentang Imam Hussein. Saya akan memulai kajian pada bulan Muharram ini dengan sebuah pembahasan tentang apa dan siapa itu Islam. Apa dan siapa itu Islam. Ayatullah Ustadz Syahid Murtada Mutahari mengatakan bahwa Islam adalah agama yang datang dari sisi Tuhan untuk manusia yang hidup di dunia ini. Agama ini satu ujungnya berhubungan dengan Tuhan, terhubung ke Tuhan, sedang satu ujung lainnya terhubung ke manusia. Artinya Islam adalah sesuatu yang Allah turunkan kepada manusia. Lanjut Ustadz Murtada Mutahari, Islam setidaknya memiliki dua ajaran. Memiliki dua hal, Islam membawa dua hal bagi umat manusia. Yang pertama adalah pengetahuan-pengetahuan, ma'arif, konsep-konsep, ilmu-ilmu. Sedangkan yang kedua adalah hukum, undang-undang, peraturan, muqarrarat. Dua ajaran Islam inilah yang senantiasa diajarkan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ahlul Bait sucinya alaihi wassalatu wassalam. Muqarrarat atau hukum undang-undang itu berada di bawah pengetahuan, ma'arif. Artinya pengetahuanlah yang melahirkan hukum-hukum. Jadi ajaran-ajaran Islam atau perintah-perintah Islam seperti larangan, anjuran, halal, haram, wajib, mustahab, semua itu, hukum-hukum itu berdiri di atas pengetahuan. Artinya tanpa ada pengetahuan, tanpa ada ajaran pengetahuan ma'arif, pengenalan, tidak mungkin ada peraturan. Nah, pengetahuan yang diberikan Islam atau pengenalan yang diberikan Islam itu semua bersumber dan bertujuan kepada tauhid. Dengan kata lain, inti ajaran Islam adalah tauhid. Tauhid, pengesaan Allah adalah
hal terpenting yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauhidlah yang menjadi ruh ajaran Islam. Tauhidlah yang kemudian bergradasi menjadi bermacam-macam ajaran dan juga bahkan menjadi bermacam-macam hukum. Dengan bahasa lain, nubuwah adalah tauhid dalam bentuknya yang khusus. Ma'ad adalah tauhid dalam bentuknya yang khusus. Imamah adalah tauhid dalam bentuknya yang khusus. Bahkan perintah untuk melaksanakan sholat adalah tauhid dalam bentuk yang khusus. Perintah untuk melaksanakan puasa, perintah untuk menjauhi hal-hal yang tercela, itu adalah tauhid dalam bentuknya yang khusus. Apapun semua ajaran Islam, baik yang berupa pengetahuan maupun yang berupa hukum, semua bersumber dan bahkan bertujuan kepada tauhid. Bersumber dari tauhid dan akan membawa manusia menuju tauhid. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ayat yang sangat jelas mengatakan kepada kita, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain, Allah menyuruh Rasulullah untuk berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahul aliyyul azim. Katakanlah bahwa salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan dengan demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang Muslim yang pertama. Jadi seluruh ibadah kita, seluruh perbuatan kita, seluruh hidup kita sebagai Muslim haruslah memanifestasikan tauhid. Nah, ini adalah ajaran. Ini adalah apanya Islam. Akan tetapi untuk memahami apa, kita mesti mengenal siapa. Ajaran adalah ajaran. Dia berupa konsep-konsep. Harus ada seseorang yang mengimplementasikan ajaran-ajaran tersebut, yang menjalankan ajaran-ajaran tersebut, yang membumikan ajaran-ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran selalu butuh pada pelaku, selalu butuh pada personifikasi. Harus ada orang yang menjasadkan ajaran-ajaran tersebut. Dan tentu kita selaku umat Islam, pengikut Ahlul Bait, kita mengatakan bahwa ajaran Islam dimanifestasikan secara sempurna, dijalankan secara sempurna tanpa ada sedetik pun kesalahan oleh Ahlul Bait, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Zahra dan para a'immah yang dimuliakan oleh Allah. Merekalah siapanya Islam. Merekalah Islam dalam bentuk manusia. Merekalah tauhid yang berjalan. Merekalah tauhid yang mengarungi kehidupan fisikal ini, materi ini. Ajaran-ajaran Islam terjasadkan dalam diri mereka. Ini jelas. Sebuah ajaran tentu harus memiliki person, harus ada orang yang menjalankannya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Allah mengutus para nabi dan juga kitab-kitabnya. Allah tidak mungkin hanya mengutus kitabnya, hanya menjelaskan ajaran-ajarannya tanpa mengutus seorang nabi. Begitu pula ketika Allah mengutus seorang nabi, seseorang
manusia yang menjadi wakilnya, tentu dia juga harus mengutus ajaran-ajarannya. Jadi antara ajaran dan pelaku atau pembawa ajaran itu tidak mungkin terpisah. Keduanya harus ada. Antara apa dan siapa itu harus senantiasa bersatu. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist." Artinya, telah kami utus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Dan kami turunkan bersama mereka Alkitab, kitab, wal mizan, dan neraca keadilan. Supaya apa? Supaya manusia menjalankan keadilan. Jadi ada Al-Quran, ada kitab, ada Rasul. Ada ajaran, ada pelaku dan penjaga ajaran. Ada Al-Quran, ada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita semua berdasarkan kaidah ini, tentu sekarang pun harus ada manusia yang menjadi personifikasi dari ajaran Islam itu. Harus ada sosok Al-Quran yang berbentuk manusia, bukan hanya Al-Quran yang berbentuk ajaran. Dan tentu manusia yang menjadi Al-Quran ini, Al-Quran yang berbicara ini akan senantiasa ada dari zaman dahulu, zamannya Rasulullah hingga sekarang ini. Ayyuhal ikhwatu wal akhwat, ini tentu sesuai dengan hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh banyak sekali para sahabat, hadis yang mutawatir, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni tarikun fikum tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada. Kitaballah wa itrati ahla baiti." Bahwa sesungguhnya aku telah tinggalkan untuk kalian dua pusaka agung, yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Yaitu apa dua pusaka agung itu? Kata Rasulullah, Al-Quran dan Ahlul Bait. Al-Quran adalah ajaran, Al-Quran adalah konsep, Al-Quran adalah pengetahuan. Sedangkan Ahlul Bait adalah manifestasi dari pengetahuan itu. Al-Quran adalah konsep, Ahlul Bait adalah amalnya. Ahlul Bait lah yang tidak hanya menjelaskan Al-Quran, tapi juga menjalankan Al-Quran. Antara Al-Quran dan Ahlul Bait tidak akan berpisah sama sekali, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kemudian menjadi alasan bagi kita pecinta Ahlul Bait untuk senantiasa mengikuti mereka alaihimussalam. Karena tidak mungkin kita hanya memahami ajaran Islam tanpa mengikuti orang yang menjalankan ajaran Islam itu secara sempurna 100%. Karena sebagaimana Al-Quran itu terjaga, Allah menjaganya dari setiap satu pun kesalahan. Begitu pula Ahlul Bait, tentulah Allah akan menjaga mereka dari sedikit pun kesalahan tentang pemahaman dan ajaran Islam. Karena keduanya adalah pusaka Nabi yang agung. Ahlul Bait disandingkan dengan Al-Quran. Jika Ahlul Bait itu terdapat kesalahan, maka dia tidak layak. Mereka tidak pantas untuk mendampingi Al-Quran. Dengan demikian, mempelajari kehidupan Ahlul Bait, mempelajari ajaran Ahlul Bait, itu tidak lain dan tidak bukan adalah mempelajari Al-Quran. Dan sebagaimana kita katakan bahwa inti dari Al-Quran adalah tauhid, maka demikian pula inti dari kehidupan Ahlul Bait adalah tauhid. Ketika kita mempelajari kehidupan Ahlul Bait, maka sebenarnya sejatinya kita sedang mempelajari
tauhid. Ali, Hasan, Hussein, mereka telah menjadi Al-Quran. Mereka telah menjadi tauhid. Dan tentulah kita akan menangis, kita akan bersedih, kita akan merasakan kesedihan yang sangat nyata ketika kita menelisik sejarah tentang Asyura. Karena dalam Asyura, Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang berbicara, manifestasi dari tauhid itu telah dibunuh. Tidak hanya dibunuh, tapi juga dipermalukan oleh umat yang mengaku mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu mengaku mengikuti Al-Quran dan membaca Al-Quran. Ayyuhal ikhwat wal akhwat, saya akan membacakan doa dari Imam Hussein bagaimana, dan kita akan melihat bagaimana beliau telah hilang, bagaimana beliau hanyalah melihat Allah, bagaimana Allah menjadi sedemikian nyata bagi Al-Imam Al-Hussein. Seperti seakan-akan tidak ada lagi penghalang yang menghalangi mata dan hati dan jiwa Al-Imam Al-Hussein untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doa Arafah, doa yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hussein, kita membaca, Ilahi taraddudi fil athari yujibu bu'dal mazari fajma'ni alayka bi khatmatin tusiluni ilaik kaifa yustadallu alayka bima huwa fi wujudihi muftaqirun ilaik ayakunu li ghayrika min adh-dhuhur ma laysa laka hatta yakuna huwa al-madhhar laka mata ghibta hatta tahtaj ila dalilin yadullu alayk wa mata ba'udta hatta takuna al-atharu hiya allati tusilu ilayk amiyat 'aynun la taraka 'alayha raqiba amiyat 'aynun la tarak. Ilahi, pengembaraanku dari satu makhluk ke makhluk yang lain menjauhkanku untuk berjumpa denganmu. Oleh karena itu, himpunlah aku bersamamu dengan penghambaan yang menghubungkanku denganmu. Bagaimana mungkin keberadaan sesuatu menjadi dalil atas wujudmu, sementara eksistensinya membutuhkanmu? Adakah yang lebih nyata dari selainmu hingga ia menjadi penjelas keberadaanmu? Kapan engkau pernah tiada hingga membutuhkan pada petunjuk yang menunjukkan keberadaanmu? Kapan kau pernah menjauh hingga makhluk ini bisa menghubungkan kepadamu? Butalah mata yang tak menyaksikanmu, kata Imam Hussein. Ya Allah, Imam Hussein adalah tauhid dalam bentuk manusia. Sedemikian agung Al-Imam Hussein, sehingga memperingatinya kapanpun dan dimanapun tentu tidak akan pernah membosankan. Ayyuhal ikhwatu wal akhwat, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. InsyaAllah kita akan terus melihat dan mempelajari serta mengambil ibrah dari peristiwa Karbala, dari madrasah Asyura, dari bulan-bulan Muharram ini, bahkan di bulan-bulan yang lain pun. Semangat Asyura tidak akan pernah terbatasi oleh waktu, tidak akan pernah terbatasi oleh tempat. Mempelajari Asyura tidak pernah terbatas hanya di bulan Muharram dan Safar saja, akan tetapi sepanjang tahun kita mesti dan pasti haruslah mempelajari Asyura.
sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Amiral Mu'minin. Sallallahu alaiki ya Fatimah, Sayyidati nisa'il alamin. Sallallahu alaika ya Aba Muhammadin Al-Hasan bin Ali. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bifinaik. عليكم منا جميعا سلام الله عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.